Penggunaan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, teman-teman ada yang tahu apa itu radioisotop? Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Apa saja kegunaan radioisotop? Pada video ini, kami akan membahas mengenai penggunaan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam 4 bidang. 1. Bidang kedokteran. 2. Bidang pertanian. 3. Bidang kimia. 4. Bidang industri. Untuk jelasnya, yuk kita dengar penjelasan berikut ya. Bidang kedokteran. Pertama, radioisotop sebagai sumber radiasi. Sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan organisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Terapi tumor atau kanker. Sel kanker atau tumor dapat dimatikan dengan menggunakan radiasi secara tepat pada sel-sel kanker tersebut. Radiasi dan pembuatan radiovaksin. Radiasi dapat melemahkan mikroorganisme ataupun penyakit untuk pembuatan vaksin dari penyakit tertentu. Vaksin yang diperoleh secara demikian dikenal dengan radiovaksin. Kedua, radioisotop sebagai perunut di bidang kedokteran. Berbagai jenis radioisotop digunakan sebagai perunut untuk mendeteksi atau diagnosa berbagai jenis penyakit seperti technetium 99, thallium 201, iodium 131, natrium 24, xenon 133, dan besi 59. Adapun kegunaan radioisotop dalam bidang kedokteran yaitu: pertama, mempelajari perilaku biologi dan kimia suatu unsur dalam tubuh. Kedua, mempelajari fungsi organ dan kelenjar tubuh. Ketiga, menentukan lokasi jaringan kanker. 4. Mempelajari umur sel darah merah. Bidang kimia. Pertama, teknik perunut. Teknik perunut dapat dipakai untuk mempelajari mekanisme berbagai reaksi kimia. Misalnya, pada reaksi eterifikasi dengan oksigen 18 dapat diikuti reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Kedua, penggunaan isotop dalam bidang kimia analisis. Penggunaan isotop dalam analisis digunakan untuk menentukan unsur-unsur kelumit dalam cuplikan. Analisis dengan radioisotop atau disebut radiometrik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis pengenceran isotop dan analisis aktivasi neutron. Bidang industri. Dalam bidang industri, radioisotop sangat berperan. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Mendeteksi kebocoran pipa yang ditanam dalam tanah atau beton. 2. Menentukan kehausan atau keropos yang terjadi pada bagian pengelasan atau logam, yakni melalui penyinaran sinar gamma. 3. Mengetahui adanya cacat pada material dengan metode radiografi sinar gamma. 4. Digunakan dalam pengujian kualitas las pada waktu pemasangan pipa minyak atau gas serta instalasi kilang minyak melalui teknik radiografi. 5. Pemeriksaan tanpa merusak dengan meronsen bahan yang akan diamati. 6. Mengontrol ketebalan bahan dengan radiasi, yaitu dengan menghubungkan detektor radiasi dengan alat penekan. 7. Pengawetan bahan seperti kayu dan barang seni dengan menggunakan radiasi. Bidang pertanian. 1. Penggunaan radioisotop untuk menentukan waktu pemupukan tanaman. Dengan menggunakan teknik perunut radioaktif, maka hubungan antara tanah dan tanaman dapat dipelajari, dapat menentukan kondisi optimal penggunaan pupuk, dan dapat mempelajari proses fotosintesis tanaman. Contohnya radioisotop 32P adalah yang paling banyak terkandung pada tanaman sawi hijau. 2. Penggunaan radioisotop untuk penandaan serangga hama. Perilaku gerakan serangga dalam habitatnya sangat penting dalam program pengendalian hama. Oleh karena itu, salah satu metode yang paling baik adalah dengan penggunaan radioisotop. Untuk memilih jenis radioisotop yang tepat, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: sifat nuklir zat radioaktif, sifat difusi zat radioaktif, dan aspek ekologi.
Itu dia penggunaan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa teman-teman.